wabarakatuh. Halo Sobat Sania. Selamat datang di acara podcast Sobat Sania. Saya Ayu dan saya Dinda. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kenapa? Karena hari ini adalah hari podcast pertama kita. Wow. Oke, untuk Sobat Sania, jangan lupa follow akun kami di bawah ini ya. Baiklah untuk Sobat Sania, pada podcast kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, muda, tampan, dan berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Judijen? Halo, apa kabar Bapak Judijen? Halo. Gimana kabarnya Pak? Sehat, masih baik, dan masih segar. Terima kasih sudah mau datang di acara podcast kami. Oh ya, kami panggilnya Pak atau Pak Jen atau Pak Judi nih enaknya ya. Panggil abang aja boleh nggak sih? Abang Zen gitu. Boleh. Jangan lupa ya Sobat Sania, panggil Abang Zen. Baik Bang, untuk pertama boleh dong perkenalan dirinya dulu. Soalnya Sobat-Sobat Sania udah penasaran ini dengan Bang Jen. Aduh, penasaran ya? Halo Sobat Sania. Jadi sebelum itu saya kenalin diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhdijen SH. Saya alumni atau lulusan dari salah satu kampus di Aceh. Wow. Kemudian saya saat ini bertempat tinggal di Rahuning, atau lebih tepatnya di Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, di Indonesia ya. Oh ya Bang, kalau boleh tahu apa sih kegiatan Abang sekarang? Oh iya, untuk kegiatan ya. Jadi saat ini saya memiliki profesi. Ada banyak sih profesi saya sebenarnya, ada 3. Oh, adik-adik. Jadi yang pertama, profesi saya itu adalah seorang paralegal di salah satu kantor hukum di Kisaran. Jadi saya itu belum cukup umur untuk melanjutkan profesi yang namanya advokat. Karena apa? Saya masih berumur di 23 tahun. Adik-adik, karena untuk karena untuk menjadi profesi advokat atau yang disebut dengan pengacara itu tadi, itu harus umur 25 tahun minimal. Jadi karena saya belum cukup umur, jadi saya masih berstatus paralegal kan gitu. Kemudian saya ini memiliki profesi lagi sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Kisaran. Jadi saya itu walaupun masih lajang ya kan, masih muda, saya itu sudah berkecimpung di dunia pengadilan agama. Saya di situ melihat banyaknya perkara-perkara, 80% perkara perceraian sih ya kan. Jadi di situ saya bisa dibilang dewasa sebelum waktunya nih. Oke, kemudian salah satu profesi saya lagi itu adalah saya sebagai guru. Saya menjadi guru di salah satu sekolah ya kan, yang ada di Kabupaten Asahan kan gitu. Saya belum bisa sebut sekolahnya nih. Karena apa? Nanti adik-adik nanti jadi pindah sekolah takutnya. Karena apa? Saya di sini mengapresiasi adik-adik tentunya ya kan. Karena adik-adik sudah berani bisa mengembangkan bakat nih untuk menjalankan acara podcast ini tadi. Karena gini adik-adik, saya sejauh ini baru ini sih saya lihat ada sekolah ya, para Sobat Sania, ada sekolah yang dimana ini bukan negeri tapi SMA swasta Saniah di Aeksongsongan. Jadi ini adalah salah satu sekolah yang mengadakan podcast ya kan, acara podcast. Karena apa? Podcast ini biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah di kota-kota besar ya kan. Kalau di kita mungkin di Medan ada ya kan. Kemudian podcast ini adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh para YouTuber nih biasanya. Jadi mungkin dengan ini adik-adik nanti bisa jadi YouTuber ya kan. Saya doakan menjadi YouTuber sukses. Kemudian sekolah ini juga memiliki
value, kemudian memiliki famous yang bagus ya kan. Karena apa? Karena di sini kita bisa belajar ya kan adik-adik. Nah, jadi itu sedikit kegiatan saya memiliki 3 profesi tadi gitu. Terus Bapak nih saat sekarang apa? Kok Bapak ya? Abang, ya Allah, jadi malu. Kena grogi nih, Pak. Aduh. Jadi status saya saat ini yang di KTP atau di sosial nih? Kalau di KTP statusnya pelajar di soalnya masih Jadi status saya itu saya masih single ya, saya masih single, saya lajang dan saya masih berumur 23 tahun. Ya. Iya, masih muda lah. Ya, muda-muda keladi lah. Orang kan biasanya tua-tua keladi ya kan. Tua-tua makin menjadi. Kalau kita usahakan menjadi muda-muda keladi. Makin tua, makin muda, makin menjadi. Oke. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana sih Pak pendapat Abang di dunia pendidikan? Untuk pendapat di dunia pendidikan ya. Jadi untuk pendidikan itu saya rasa itu adalah salah satu faktor utama. Salah satu hal yang terpenting di dalam hidup. Makanya anak-anak itu harus bersekolah minimal SD, SMP, SMA. Itu adalah pendidikan yang saat ini menjadi hal yang wajib ya kan. Sedikit dari banyaknya orang itu mereka tidak bersekolah, tapi kebanyakan hampir 99% itu orang bersekolah walaupun cuma dari SD, SMP dan SMA. Dan kalau menurut saya pribadi, pendidikan itu kalau bisa kita kembangkan lagi. Karena apa? Pendidikan ini adalah salah satu faktor untuk mengubah pola pikir. Sehingga kita itu menjadi orang yang memiliki pendirian. Kita bisa berjalan di kaki sendiri, kita bisa memiliki komitmen dalam hidup, kita tidak tergoyah dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik kan gitu. Apalagi melihat sekarang ya kan, banyak pergaulan-pergaulan bebas gitu. Jadi saya sendiri pun sedikit prihatin sebenarnya begitu. Oh ya Sobat Sania, Bang Jen ini adalah anak muda yang sudah mendapatkan prestasi hebat loh. Peraih penghargaan Indonesia Alternatif Discipline Award. Wow, hebat. Gimana nih Bang perasaannya? Masih muda sudah mendapatkan penghargaan. Untuk perasaan tentunya ya sedikit bangga ya, sedikit bangga. Jadi saya itu karena melihat masa lalu saya sedikit orang yang malas. Udah dibilang ya orang-orang yang mungkin IQ-nya di bawah rata-rata lah dulu waktu sekolah, sehingga saya bisa mendapatkan itu suatu kebanggaan tentu ya kan. Kita pasti ada rasa kebanggaan tuh, karena apa? Ya nggak bisa semua orang juga bisa mendapatkan itu. Sama hal-halnya seperti adik-adik nih, adik-adik punya skill, adik-adik punya bakat yang mungkin saya tidak bisa seperti adik-adik ya kan. Seperti halnya di podcast ini, adik-adik sudah berani nih. Karena apa? Di saat ini podcast ini adalah satu acara yang sangat diminati oleh anak-anak muda, apalagi regenerasi Gen Z ya kan. Jadi saya melihat dari banyaknya sekolah itu, kawan adik-adik sudah berani dan kemudian di sekolah ini mendukung nih untuk acara podcast ini, sehingga saya respect sih untuk SMA swasta Sania ya kan. Tepuk tangan dulu. Ceritain dong gimana Abang bisa mendapatkan itu. Untuk ceritanya sedikit panjang sih sebenarnya ya kan, cuma kita persingkat nih ya kan. Tentunya yang orang sering dengar apalagi para sobat Sania itu tentu dengan usaha dan doa ya kan. Jadi untuk penghargaan Indonesia Alternative Dispute Resolution Award itu pada tahun 2024. Jadi saya dapatkan pada tahun 2024 di Senayan, Jakarta. Nah, jadi itu adalah salah satu acara pertama saya bisa berangkat ke ibu kota Indonesia ya kan, di Jakarta, di Senayan. Saya bisa berangkat menggunakan pesawat pertama kali. Saya pertama kali naik pesawat di situ, ya sedikit senang sih ya kan. Jadi saya itu pergi bisa pulang membawa prestasi. Jadi untuk ceritanya itu
saya kan sudah kurang lebih setahun lebih lah saya di Pengadilan Agama Kisaran itu tadi, saya berprofesi sebagai mediator. Jadi mediator ini adalah profesi yang dimana menjadi pihak ketiga dalam sebuah perkara. Nah, contohnya nih, kalau di Pengadilan Agama Kisaran tuh ada perkara yang namanya perceraian, ya kan? Perceraian ini adalah perkara yang paling banyak sekarang. Oke, jadi saya sebagai mediator nih, saya menjadi pihak ketiga, ada suami dan istri, ya kan? Ada suami dan istri. Kemudian saya itu mencoba saya bagaimana sih permasalahannya, kok bisa bapak dan ibu bisa masuklah ke ruangan ini, bisa datang ke sini, apa masalahnya, kita kaji masalahnya, kita kasih pendapat, kita kasih nasihat, dan terakhir itu kita kasih solusi. Nah, sehingga banyak terjadi perubahan pikiran, sehingga nanti suami istri itu bisa rujuk. Karena profesi kami ini tentunya khusus dan prioritas itu untuk merujukkan, untuk membagusin rumah tangga ataupun membagusin masalah-masalah yang ada, seperti masalah warisan, seperti masalah-masalah lain gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan di situ, selesai. Jadi dengan modal itu tadi, dengan banyaknya upaya-upaya saya untuk mendamaikan perkara, kemudian ada puncak acara di Indonesia di Senayan Jakarta yang diselenggarakan oleh Dewan Sengketa Indonesia, kemudian yang diberikan langsung penghargaan itu oleh Hakim Justisial Mahkamah Agung RI. Jadi kita bangga juga sih kita bisa bertemu dengan hakim di Mahkamah Agung, yang biasa kan kita kalau hakim-hakim di pengadilan tingkat 1, tingkat pertama, tingkat banding itu kan mungkin udah biasa gitu kan. Cuman kita bisa bertemu di Jakarta saat ada dengan hakim Mahkamah Agung itu suatu kebanggaan juga sih untuk saya pribadi ya. Nah, jadi dengan itu saya bisa bisa bertemu, bisa pergi ke sana, karena saya sudah beberapa kali lah membagusin masalah-masalah. Saya mencoba untuk meluruskan perkara-perkara, sehingga saya dipanggil waktu itu di Senayan, ya kan. Jadi saya berangkat waktu itu di bulan Desember tahun 2024. Keren sih ya, sebenarnya untuk saya pribadi itu kayak nggak nyangka aja. Karena apa? Profesi yang dari dulu tidak saya pernah tergambar nih, itu profesi yang nggak pernah tergambar, tapi bisa kita kerjakan dan bisa menghasilkan sebuah prestasi, ya kan. Padahal dulu saya itu orang yang paling males ngurusin orang, paling males. Saya nggak suka, alah udahlah itu masalah orang aja kok, ya kan. Alah itu kan orang tim pening, kita ngapain pusing-pusing. Tapi setelah itu saya menarik diri, ternyata hal-hal demikian itu sangat penting di masyarakat sekarang. Sangat penting, sehingga kita itu bisa memperbaiki dan memperbaiki gitu. Jadi saya itu awalnya ini ya, saya bisa bekerja di Pengadilan Agama Kisaran itu mungkin orang itu berpikiran saya, apalagi sekarang ya, mungkin orang dalam atau gimana gitu, tapi tidak. Saya itu berangkat sendiri ke Kisaran. Ada saksi bisu kawan saya itu, bahwasannya saya pergi ke sana itu emang sendiri, hujan-hujanan, bawa map coklat nih untuk melamarkan diri. Jadi sebenarnya menjadi mediator ini nggak semua orang bisa. Karena apa? Penuh perjuangan, iya benar. Jadi sebenarnya nggak semua orang bisa. Karena apa? Harus memiliki legalitas, harus memiliki sertifikat keahlian namanya. Jadi makanya nama saya itu ada Judicial SH CPM. CPM itulah yang menjadi profesi mediator itu tadi. CPM itu artinya Certified Professional Mediator, yang artinya sertifikat mediator profesional. Itu dikeluarkan langsung oleh Lembaga Dewan Sengketa Indonesia, kemudian itu diakreditasi langsung oleh Mahkamah Agung, ya kan. Istilahnya sah lah, legal, dan saya mengikuti itu, saya bisa kesini, bisa sejauh ini. Itu sebenarnya yang semua itu masih di luar dugaan sih, nggak diniat-niatkan, tapi saya bisa terjun ke dunia hukum atau di dunia
apa namanya dunia ruang lingkup hukum lah ya kak, ruang lingkup hukum di situ. Oke. Wah. Baik, terima kasih kepada Bang Jen yang sudah mau datang di acara kami. Kami sangat terima kasih oleh Bang Jen. Oke Sobat Sandia, artinya pendidikan itu penting ya. Dengan pendidikan kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Ingat selalu, pendidikanmu adalah masa depanmu. Baik Sobat Sandia, ikuti terus channel kami ya. Akan ada banyak lagi tamu-tamu spesial yang akan kami undang. Pastinya akan lebih seru, lebih asik, dan menarik. Saya Ayu dan saya Dinda. Sampai jumpa lagi. Dah.